mata kau. Tengah viral, cekcok pemotor dan pengendara mobil berakhir dengan kekerasan di Denpasar, Bali. Kurang ajar. Tidak berhati-hati saat berkendara, pemotor tidak terima ditegur oleh pengendara mobil. Akibatnya, pemotor melakukan aksi kekerasan kepada seorang wanita dan terekam kamera ponsel. Kurang ajar. Gas Jo. Sementara itu, cekcok petugas keamanan perumahan dengan ojol di Manado, Sulawesi Utara berujung penganiayaan dengan senjata tajam. Ini anak suka berapa gitu? Mana tuh ini? Tapi tamang itu. Masalahnya bro, ngana itu Dipicu kesalahpahaman antara korban yang bekerja sebagai ojol karena hanya meminta menunjukkan identitas KTP oleh petugas keamanan. Buka helm Jodang. Buka helm Ini sama yang begal sini, no, so pakai peda. Siapa yang bokor dengan bokor? Atas kejadian tersebut, polisi menangkap 2 pelaku kekerasan dengan senjata tajam. Mana video ini? Ada video sama sendiri. Ada video. Di Kediri, Jawa Timur, tengah viral pengendara motor cekcok dengan petugas kepolisian saat mengatur lalu lintas. Dipicu hanya tidak bisa melintasi jalur yang biasa dilewati, pemotor tersebut membentak dan menantang polisi yang mengadangnya. Namun, akhirnya pengendara motor tersebut meninggalkan lokasi. Seorang warga negara asing berinisial RI melakukan keonaran hingga membuat resah warga yang tinggal di Jalan Tunjung Biru Indah Pamogan, Denpasar Selatan, Bali. Bule asal Australia itu diketahui sedang mabuk mushroom atau jamur adiktif yang berasal dari kotoran sapi. Dengan bertelanjang dada, RI mengamuk masuk ke rumah warga hingga merusak benda-benda yang ada di sekitar rumah. RI sendiri terlihat linglung saat diamankan warga akibat efek dari jamur adiktif yang dikonsumsinya. Petugas kemudian menyerahkan RI ke pihak imigrasi dan selanjutnya dibawa ke RSUP Ngurah Rai Denpasar. Asik bermain judi, 2 orang mak-mak digerebek polisi di Pandeglang, Banten. Polisi mengamankan 4 tersangka dengan barang bukti, kartu remi dan uang. Dua mak-mak dan 2 pria yang tengah asik bermain judi kartu remi ini terkejut saat digerebek polisi di Desa Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang. Keempat pelaku, NN, RM, JM, dan US langsung digelandang ke Mapolres Pandeglang. Saat ditangkap, para tersangka mengaku bermain judi hanya untuk iseng menghabiskan waktu luang. Hasil pemeriksaan, keempat pelaku ini sudah sering melakukan judi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 set kartu remi dan uang sebanyak Rp385.000. Melakukan perjudian jenis judi konvensional kartu remi di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Dari keterangan para tersangka, setelah kita lakukan pemeriksaan, para tersangka mengakui bahwa mereka sering melakukan perjudian ini hanya untuk mengisi waktu luang. Atas perbuatannya, keempat pelaku terjerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjudian dalam jenis apapun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sebuah rumah panggung di Kabupaten Bone dan rumah kos di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi lantaran dijadikan untuk tempat judi online. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, polisi menggerebek sebuah rumah yang dilaporkan masyarakat sering ada aktivitas judi online dan menemukan senjata api hingga narkoba. Sebuah rumah panggung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan digerebek polisi lantaran dijadikan warga untuk tempat judi online. Dalam video amatir terlihat belasan orang ini sedang berada di depan meja kecil atau meja belajar yang di atasnya berisi handphone dan laptop.
Dari 13 orang yang diamankan, salah seorang pelaku berperan sebagai pengelola website, sementara 12 lainnya berperan sebagai karyawan atau admin yang mengelola transaksi dan aktivitas para pemain. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai 90 juta rupiah. Sebelum menangkap 13 orang pelaku judi online ini, polisi lebih dahulu mengamankan 2 orang pelaku judi online, yaitu warga Kecamatan Dua Bocoe dan warga Kelurahan Pompanua. Dari tangan kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa handphone, kartu ATM, dan sejumlah uang tunai. Total 15 orang diamankan dan digelandang ke Mapolres Bone beserta sejumlah barang bukti. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 303 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Ada 15 pelaku yang berhasil kita amankan dengan barang bukti yang cukup banyak. Barang buktinya banyak tadi yang kita amankan itu. Ada uang tunai, kemudian juga ada laptop, kemudian juga ada handphone. Banyak yang kita amankan di judi online ini, termasuk juga beberapa pelaku sebanyak 15 orang. Masih di Makassar, unit Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek rumah kos-kosan di Jalan Hertas Ning yang dijadikan tempat judi online. Tak tanggung-tanggung, dalam kamar tersebut polisi menemukan 3 unit komputer yang dirakit khusus dan HP dengan ratusan kartu perdana yang sudah diregistrasi untuk mendaftarkan jenis-jenis judi online yang akan dimainkan. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dalam 1 tahun mereka meraup untung hingga 700 juta rupiah. Kedua pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Ada 11.000 akun dilakukan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. Di Bangkalan, Jawa Timur, aparat Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah yang dilaporkan warga sering ada aktivitas judi online. Di salah satu ruangan, polisi menemukan 2 pucuk pistol jenis Glock di dalam lemari pakaian, beserta 2 butir amunisi, 3 butir selongsong peluru kaliber 38. Sementara pistol revolver ditemukan di atas lemari dengan 4 butir amunisi kaliber 38. Selain menyita senpi, petugas juga menangkap 2 orang yang tengah asik berpesta sabu. Kedua pelaku mengakui 2 senpi dibeli dalam kondisi rusak seharga 2 juta dan 5 juta rupiah. Namun setelah direparasi, kedua senpi bisa digunakan. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Setelah dilakukan pengecekan, dilakukan tes urin juga, ternyata mereka telah menggunakan narkoba. Dan untuk senpi sendiri sekarang ada di mana? Senpinya sekarang ada di lapor, ya, lagi di uji balistik untuk dicek dulu. Penggerebekan pelaku judi online pun disambut antusias masyarakat karena aktivitas judi online sangat merugikan. Namun masyarakat juga mengkritisi agar polisi menangkap para bandar judi online, bukan hanya para pelaku di bawah yang merupakan pemain kecil. Kalau dampak buruk judi online itu memang sangat buruk ya, karena beberapa teman juga ada yang sampai jual rumah, sampai jual sawahnya juga, terus keluarganya tidak dinafkahi, dan kebutuhan sekolah anak itu justru diambil sama bapaknya itu untuk judi online. Kalau saya, penggerbekan judi online itu tidak setuju. Kenapa? Karena ada yang lebih besar. Kenapa yang lebih besar itu tidak ditangkap? Hanya kurcil-kurcil aja yang ditangkap oleh aparat kepolisian itu. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 kelompok warga saling serang menggunakan batu, petasan hingga bom molotov di kawasan Kebon Singkong, Jakarta Timur. Sementara di Riau, bentrokan 2 kelompok ormas terjadi di sebuah tempat cuci mobil akibat dijadikan tempat gelanggang permainan ilegal. Tawuran 2 kelompok warga yang saling serang menggunakan batu, petasan hingga bom molotov terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kebon Singkong, Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Bom molotov yang digunakan sempat membakar gerobak sampah milik warga yang tak jauh dari pemukiman.
Penyebab aksi tawuran diduga akibat salah satu kelompok melakukan penyerangan menggunakan batu hingga dilakukan pembalasan oleh kelompok warga lainnya. Aksi tawuran yang terjadi di ruas Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai ini juga sempat menimbulkan kemacetan panjang dan membuat pengendara terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas aksi tawuran. Tawuran berhasil dibubarkan setelah polisi melepaskan gas air mata. Tanggapannya yang pertama resah, takutnya kena salah sasaran. Terus ya kalau bisa polisi patroli rutin betul. Resah bang, para pelaku tawuran itu kan suka bawa tajam tuh. Kita sebagai warga kadang takut jadi sasaran juga. Yang nggak ikut tawuran malah jadi kena. Takut jadi korban. Iya, korban. Bentrokan dua kelompok ormas terjadi di sebuah tempat cuci mobil di Pekanbaru Riau. Dalam rekaman video amatir warga terlihat dua kubu saling serang menggunakan balok kayu, senjata tajam, dan batu. Massa yang tidak terkendali membabi buta mengobrak-abrik tempat cuci mobil. Akibatnya puluhan sepeda motor, 3 buah mobil, dan kaca kantor hancur dirusak. Ormas juga merusak sejumlah mesin permainan gelper di tempat tersebut. Polisi langsung datang mengamankan lokasi dan memasang garis polisi. Dugaan pengerusakan diduga akibat car wash dijadikan tempat gelanggang permainan ilegal. Dari Jakarta dan Pekanbaru Riau, tim liputan melaporkan. Seorang emak-emak terekam CCTV membobol sebuah toko di dalam pasar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di Maros, sepasang suami istri nekat bobol kotak amal dengan dalih kehabisan uang saat hendak melanjutkan perjalanan. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir di grebek. Sampai jumpa lagi. Saya Miss Grebek, pamit undur diri. Rekaman CCTV yang menunjukkan terjadinya peristiwa pencurian di sebuah toko kelontong yang ada di dalam pasar Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Setelah membobol toko, pelaku langsung masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko. Situasi pasar yang sepi dan tak ada penjaga membuat pelaku dapat mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan mudah. Barang yang diambil pelaku mulai dari beras, rokok, hingga minyak goreng. Usai melakukan aksinya, pelaku menutup kembali pintu toko dengan rapat dan pergi menggunakan motor. Pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Sukomoro. Dalih kehabisan uang saat hendak melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Sinjai. Sepasang suami istri pengendara sepeda motor berboncengan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membobol kotak amal dan mengambil uang infak senilai Rp500.000 di dalam sebuah masjid. Aksi pencurian yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini berhasil ditangkap usai kepergok oleh pengurus masjid di lokasi kedua. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan keduanya yang nyaris diamuk warga. Kedua pelaku yang masih berusia 20 tahun dan 18 tahun itu dibawa ke Mapolsek Batimurung beserta barang bukti senilai Rp500.000. Pasangan suami istri yang nekat mencuri ini terancam pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara.